Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, warga jemaat dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau New Normal Life di tengah pandemi COVID-19. Yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tatanan normal baru dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Adapun berita jemaat untuk kita pada hari ini, Minggu 20 September 2020 sebagai berikut. Liturgi yang digunakan, liturgi virtual model pertama. Nas Alkitab, Keluaran 16, ayat yang pertama sampai yang ke-15, dan Matius 20, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Yang bertugas pada ibadah hari ini adalah pemberitaan firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Helmiani STH. Liturgus Bapak Diakon Ampiansa Eshut MPD. Salam presbiter dan penyerahan Alkitab oleh Penetua Ibu Aldriani. Pengedar kolekte oleh Penetua Ibu Nurliana STH. Organis Saudara Egi Graciano. Singer Ibu Pitna Rayani SPD. Ibu Astri Armita Espam, Ibu Dian S. Tangrono Escape, dan Ibu Rizka Wahyuni. Kolekte ibadah di rumah bisa diserahkan melalui majelis lingkungan setempat atau ke bendahara jemaat atau juga ke kantor majelis resort Majelis Jemaat GKE Tamiang Layang di Komplek Pastori Batas GKE Tamiang Layang. Berita jemaat dan berita keuangan bisa dilihat melalui website www.gketamianglayang.com. Demikian berita jemaat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita akan memulai ibadah Minggu hari ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322, bait yang pertama dan yang ketiga. Terang matahari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama kita habiskan ibadah kita terima foto dan salam.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu Jemaat disilahkan duduk kembali. Untuk menyambut petum dan salam, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39, bait 1 dan 3, Ku diberi belas kasihan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa, dalam beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami. Kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumah masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang 15. Dengan perikop mana Sabat. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel
kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar di padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka aku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka bahwa waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Jemaat menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 115 bait 1 dan 2, Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Yang datang ingin
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Hari ini kita akan bersama merenungkan bagian dari firman Tuhan. Minggu 20 September tahun 2020. Firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dari Alkitab Perjanjian Baru Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Bapak Ibu, kita berdoa sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa Sang Firman yang hidup, Allah yang berkuasa atas kami, Allah yang memberkati kami. Saat ini firman-Mu terbentang di hadapan kami sekalian, umat-Mu. Sebentar Bapa, kami akan bersama membaca dan merenungkannya. Namun kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang lemah dan terbatas. Karena kami mohon pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar boleh memberkati setiap kami. Sehingga firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia. Melewatinya kami semakin diteguhkan dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu agar boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Dan setiap kami yang beribadah saat ini, dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman ini. Amin. Bapak Ibu, Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan hal yang sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada seorang ibu yang mempunyai 2 orang putri. Putri sulung atau putri yang pertama itu adalah seorang wanita karir yang sukses dan ia tidak menikah. Sedangkan putri yang kedua adalah seorang putri yang kelakuannya tidak beres. Ia seorang pemabuk, ia juga suka mengkonsumsi obat-obatan.
Ia telah 3 kali menikah dan 3 kali pula ia bercerai. Ia tidak pernah lama tinggal atau bekerja. Ia selalu pergi ke sana kemari tanpa tujuan. Ia terus saja merepotkan ibu dan kakaknya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Suatu ketika, si ibu yang sudah tua ini kemudian menjadi sakit keras. Ia tidak lagi bisa beraktivitas sendiri. Ia tidak bisa makan sendiri, tidak bisa minum sendiri, juga tidak bisa berjalan sendiri. Melihat keadaan ibunya itu, maka si putri sulung memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan ia memilih untuk merawat ibunya yang sakit. Sementara si adik tetap saja tidak peduli dengan sikap cueknya terhadap ibu dan kakaknya itu. Setahun kemudian si ibu itu meninggal. Ia juga meninggalkan surat wasiat. Ketika surat wasiat itu dibaca dan dibuka oleh seorang petugas hukum, si kakak atau si putri sulung sangat kecewa sekali terhadap isi surat wasiat itu. Karena ternyata ibunya memberikan warisan yang sama kepada dia dan juga kepada adiknya. Si kakak merasa bahwa ibunya sama sekali tidak menghargai apa yang ia sudah lakukan selama ini. Ia merasa ia sudah berbuat banyak sementara adiknya tidak berbuat apa-apa. Tetapi ternyata ibunya membagikan warisan yang sama kepada mereka berdua. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Perasaan yang sama seperti si putri sulung ini tampaknya juga terjadi pada para pekerja yang datang pada pagi hari, yang bekerja di kebun anggur milik si tuan pemilik kebun anggur itu. Diceritakan bahwa pada suatu hari ada seorang tuan pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar pergi untuk mencari para pekerja yang mau bekerja di kebun anggurnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika ia bertemu dengan beberapa orang pekerja, lalu terjadi kesepakatan. 1 dinar adalah upah untuk 1 hari kerja. Maka mulailah para pekerja ini bekerja. Jam 9, jam 12, dan jam 3 petang, berturut-turut si tuan pemilik kebun anggur ini merekrut para pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Bahkan sampai jam 5 sore ketika hari hampir gelap, tetap saja ia merekrut para pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Yang menarik, pada waktu pembayaran, si tuan itu memerintahkan mandornya untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada para pekerja yang bekerja paling terakhir. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak dapat kita bayangkan betapa sukacitanya para pekerja itu. Mereka yang bekerja mulai jam 5 sore. Ternyata kepada mereka diberikan upah 1 dinar. Upah yang setara dengan pekerjaan selama 1 hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kabar baik ini ternyata begitu cepat menyebar di para pekerja-pekerja yang lain. Terlebih para pekerja yang mulai bekerja pada jam 6 pagi. Mereka berpikir bahwa mereka sudah bekerja selama 12 jam dari jam 6 sampai jam 6 sore. Kalau mereka yang bekerja 1 jam saja mulai jam 5 sore sampai jam 6 sore dapat 1 dinar, apalagi mereka yang bekerja selama 12 jam paling tidak mereka akan mendapat 12 dinar. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Ini menimbulkan semangat dan sukacita. Tetapi mereka kemudian menjadi loyo ketika mereka menemukan kenyataan bahwa mereka ternyata menerima 1 dinar juga upah yang diberikan oleh Tuhan itu. Sama seperti mereka yang bekerja hanya 1 jam. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu itu panen anggur di Israel itu dilaksanakan pada bulan September. Pada bulan September itu cuaca atau suhu di Israel itu sangat panas sekali. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu betapa lelahnya mereka yang bekerja selama 12 jam. Harus merasakan panas terik matahari serta angin yang begitu panas yang membuat mereka menjadi begitu capek dan lelah. Mereka protes dan bersungut-sungut kepada si tuan. Kalau kita pikir Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sungut-sungut para pekerja ini normal, sangat wajar. Membayar setiap orang dengan upah yang sama tanpa melihat berapa lama mereka bekerja dan berapa banyak yang mereka hasilkan itu adalah tindakan yang tidak adil. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Dalam perumpamaan ini,
kalau kita melihat, andai ini dilaksanakan di dunia modern zaman sekarang, maka perekonomian itu pasti akan kacau balau. Kenapa? Para buruh pasti akan protes, akan demo. Serikat-serikat buruh pasti akan marah. Karena memang terjadi ketidakadilan. Itulah sebabnya maka kita amat sangat memahami perasaan para pekerja yang bekerja begitu capek selama 12 jam, tetapi ternyata mendapat upah yang sama dengan mereka yang bekerja hanya 1 jam. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang menarik juga ketika Yesus berkata bahwa kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Bukankah itu artinya Allah diumpamakan sebagai pemilik kebun anggur? Dengan begitu pembayaran itu, apakah itu mencerminkan sistem kerajaan Allah pula? Seperti dalam perumpamaan kita ini. Bagaimana mungkin Allah memiliki sistem pembayaran yang begitu buruk? Allah memiliki sistem pembayaran yang tidak adil. Sedangkan Alkitab berkata bahwa Allah itu adalah Allah yang maha adil. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita teliti lebih seksama lagi firman Tuhan hari ini lewat perumpamaan ini. Yang pertama, apakah benar bahwa si Tuhan itu telah bertindak tidak adil? Kembali kepada kesepakatan pertama, bahwa mereka sepakat dengan Tuhan bekerja untuk 1 hari, upahnya 1 dinar, dan mereka sepakat. Tuhan itu sudah memberikan upah kepada mereka 1 dinar 1 hari. Yang menjadi persoalan adalah ketika mereka tahu bahwa mereka pekerja lain yang bekerja hanya 1 jam ternyata mendapat upah yang sama dengan mereka yang bekerja selama 12 jam. Ini yang membuat mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Mereka merasa diperlakukan tidak adil karena mereka merasa bahwa mereka sudah melakukan banyak kepada si Tuhan, sementara orang lain tidak berbuat banyak sama seperti mereka. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, tampaknya isu inilah yang mau dipermainkan oleh Yesus sedemikian rupa lewat perumpamaan ini. Ia mau mengatakan bahwa perasaan diperlakukan tidak adil itu yang menjadi persoalan. Karena mereka tahu bahwa orang lain mendapat kemurahan dan mereka merasa bahwa mereka juga berhak untuk mendapat kemurahan yang sama. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini pola pikir yang menurut Yesus tidak benar, salah. Ini adalah pola pikir yang bertentangan dengan pola pikir warga kerajaan Allah. Karena kecewa dan protes terhadap orang lain yang memperoleh kemurahan dari Tuhan. Kecewa dan protes terhadap orang lain yang memperoleh belas kasihan dari Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu bagaimana jawaban Tuhan itu kepada para pekerja yang bekerja jam 6 pagi. Tidakkah aku bebas aku memberi orang masuk terakhir ini sama seperti kepada kamu? Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Si Tuhan ini mau berkata bahwa tidak seorang pun yang layak untuk memerintah dia harus ini harus itu. Karena ia adalah pemilik kebun anggur itu, maka ia berdaulat secara penuh. Kepada siapapun ia mau bermurah hati, itu adalah haknya untuk bermurah hati. Kemudian Tuhan itu berkata, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hati mereka tidak senang melihat bahwa orang lain beruntung. Hati mereka tidak senang melihat orang lain memperoleh kemurahan. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa diri mereka lebih baik dari orang lain. Pola pikir yang sama seperti ini juga terjadi dalam cara dan pola pikir orang Farisi dan orang-orang Yahudi. Ketika mereka protes dan bersungut-sungut ketika Yesus makan bersama dengan orang-orang berdosa. Mengajak orang-orang berdosa untuk makan bersama-sama mereka. Mereka protes terhadap Yesus. Mereka bersungut-sungut. Mengapa Yesus mau makan bersama dengan orang-orang berdosa? Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat perumpamaan ini mau mengingatkan kita sekalian. Yang pertama bahwa Tuhan Yesus mengingatkan kita para muridnya, bahwa kerajaan Allah itu mempunyai nilai yang berbeda dengan nilai-nilai duniawi. Nilai kerajaan Allah itu tidak tergantung pada prestasi. Nilai kerajaan Allah itu tidak bergantung pada perbuatan baik. Tetapi semata-mata karena anugerah Allah. Karena kasih Allah yang besar bagi kita.
Roma 9 ayat 15 berkata, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Bapak Ibu, yang kedua, bahwa anugerah itu tidak dapat kita beli. Karena saya dan Bapak Ibu, kita tidak cukup bermoral untuk dapat membeli kerajaan Allah. Kita tidak cukup bermoral untuk dapat memperoleh anugerah dari Tuhan. Anugerah Allah itu Ia beri secara gratis. Kita tetap sehat, tetap kuat sampai saat ini Bapak Ibu, ini gratis, ini cuma-cuma diberikan oleh Tuhan pada kita. Kehidupan kita tetap diberkati oleh Tuhan, kita cukup makan, cukup minum, tidak kekurangan apapun juga, bukankah ini adalah anugerah? Dan ini gratis, semua talenta yang kita miliki, semua itu gratis Tuhan berikan untuk kita. Lalu kenapa kita bersungut-sungut ketika orang lain juga memperoleh kemurahan dari Tuhan? Kenapa kita merasa protes ketika orang lain juga memperoleh anugerah dari Tuhan? Bukankah seharusnya kita berbahagia dengan orang yang berbahagia? Bukankah seharusnya kita juga bersuka cita ketika melihat orang lain menerima anugerah dan menerima kemurahan dari Tuhan? Sifat-sifat ini mau ditegaskan. Inilah ciri-ciri warga kerajaan Allah. Berbahagia dengan orang yang berbahagia dan ikut merasakan kebahagiaan ketika melihat orang lain beruntung atau mendapat kemurahan. Tuhan berkati. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama berdoa syafaat, kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan oleh singer lingkungan Bethesda. Disilahkan.
Ibu, mari bersama kita menaikkan syafaat kita, kita satukan hati iman pengharapan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang merancangkan karya keselamatan dan penebusan bagi kami. Saat ini dalam sukacita dan ucapan syukur kami merasakan kasih berkat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan setiap pribadi kami. Dalam segala apapun yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kami, betapa Engkau tetap menopang kami. Itu yang kami alami dan kami rasakan sampai kepada saat ini, Bapa. Terima kasih untuk ibadah, doa, dan pujian untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan, kami dengar bersama saat ini, kami senandungkan bagi Tuhan. Biar lewat ini semua iman pengharapan kami semakin diteguhkan, dikuatkan di dalam Tuhan. Bapa, saat ini kami mau bersyafaat. Kami berdoa untuk bangsa, negara, dan para pemimpin kami. Di tengah wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan, biarlah mereka tetap seia sekata saling bersatu padu untuk bersama-sama memutuskan penularan mata rantai COVID-19 dari tengah-tengah kami. Secara khusus pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Timur. Bapa di sorga, berdoa pula kami untuk gereja Tuhan, para hamba-hamba Tuhan. Kami yakin bahwa karunia Tuhan akan tetap memberkati gereja-gereja Tuhan, agar tetap terus setia untuk mewartakan kabar keselamatan dan sukacita. Demikian juga hamba-hambamu terus Engkau pakai menjadi alat untuk kepujian dan hormat bagi nama Tuhan. Bapa, pula kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini, mereka yang sedang merasakan sakit, mereka yang sedang berduka karena kehilangan orang-orang terkasih. Mereka yang penuh dengan beban pergumulan, kekecewaan. Saat ini kami mau serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Kami yakin kasih dan pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan, boleh nyata mereka alami dan rasakan. Secara khusus bagi para pasien COVID-19 yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, mereka yang sedang menjalani isolasi secara mandiri di rumah masing-masing maupun di rumah sakit. Tuhan memberkati, menopang mereka agar mereka tetap semangat dan tidak kehilangan pengharapan. Karena percaya bahwa Tuhan tetap setia dan membuat indah segala sesuatunya pada waktu Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan setiap rumah tangga dan keluarga kami, warga jemaat Tuhan. Tuhan tetap jaga dan berkati kami sekalian dengan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap usaha dan kerja kami masing-masing dalam setiap kapasitas kami. Kami percaya bahwa kehidupan kami dicukupkan oleh karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang mereka, perjuangan menggapai meraih masa depan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan semua kami yang beribadah saat ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat karunia-Mu. Ini seluruh hidup dan kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan. Buat mereka yang berulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, kami yakin bahwa Tuhan terus memberikan semua yang baik dalam hidup mereka. Umur panjang, berkat, damai, dan sukacita, kerukunan dan keharmonisan akan tetap terus dialami oleh mereka dalam seluruh perjalanan kehidupan. Terima kasih Bapa dalam surga, song leader, pemain musik, organis, operator LCD, operator sound system, tim multimedia jemaat kami yang layang, semua kami yang bertugas saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa harap kami Bapa yang kami sampaikan saat ini. Semuanya kami serahkan di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Ajarkan kami untuk berdoa, Bapa kami bersama-sama. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Tetapi marilah kita mendengarkan pengantar persembahan yang diambil dari Mazmur 58 ayat yang ke-8 dan 1 Tawarik 29 ayat 17a.
Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengebarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami, umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita memberi persembahan dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Sementara persembahan diedarkan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 215 bait 1 dan 2, Berbahagialah orang miskin. Pengakuan iman dan berkat Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang akan diakhiri dengan nyanyian Haleluya, Haleluya, Haleluya. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akhiri rangkaian ibadah kita pada hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.